Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Marilah kita berdoa bersama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Baik anak-anak, berdiri terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu gimana ice breaking kita hari ini? Belum, Ibu. Kita akan melakukan tepuk semangat. Ibu praktekkan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Kita mulai sama-sama ya anak-anak. Ya, Ibu. Tepuk semangat. 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 Udah pada semangat belum? Ya. Kalau gitu kita duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai materi yaitu jual beli dalam Islam. Sebelumnya ada yang tahu apa itu jual beli dalam Islam? Belum. Baik, kita masuk untuk pengertian jual beli dalam Islam. Mbak Nopi bisa dibaca? Secara bahasa, jual beli berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut syariat Islam, jual beli adalah akad pertukaran antara harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka sesuai ketentuan syariat. Baik, pengertian jual beli dalam Islam yaitu adalah akad tukar menukar barang atau uang yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan syariat Islam. Kita masuk ke dalil. Mbak Nuzul tolong dibaca dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan. Alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fa antaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Mbak Astri dibaca artinya. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya atau menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi atau transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba diharamkan karena merugikan orang lain. Karena apa anak-anak? Merugikan orang lain. Baik, unsur riba itu mengandung unsur ketidakadilan. Sekarang kita masuk ke rukun jual beli. Nah, di sini rukun jual beli yang pertama ada penjual. Penjual di sini adalah orang yang menjual barang. Selanjutnya
ada pembeli, yaitu orang yang membeli barang. Selain itu, ada yang rukun ketiga, yakni ada barang yang diperjualkan. Yang keempat, nilai tukar yang disepakati. Yang kelima, pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, tanpa rukun tersebut, jual beli itu tidak sah ya anak-anak. Selanjutnya yakni ada syarat sah jual beli. Mbak Sherly tolong dibaca. Syarat sah jual beli. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli berakal, balik, atau mumayyiz, tidak dipaksa, suka sama suka. Kemudian yang kedua, syarat barang. Yang pertama, halal, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserah terimakan, diketahui jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, syarat harga. Yang pertama, jelas jumlahnya dan disepakati kedua pihak. Baik, syarat sah jual beli yakni ada 3. Yang pertama ada syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli yakni harus berakal. Yang kedua, balik atau mumayyiz. Yang ketiga, tidak dipaksa. Dan yang terakhir, suka sama suka, yaitu barangnya yang disukai ya anak-anak. Yang kedua yakni ada syarat barang. Yang pertama, barang harus halal. Yang kedua, bermanfaat. Dan yang ketiga, milik sendiri. Jika milik orang lain atau kita mencuri, itu tidak boleh dijual atau diperbelikan. Yang keempat, dapat diserah terimakan. Dan yang kelima, diketahui jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, yakni ada syarat harga. Di sini syarat harga yakni harus jelas jumlahnya dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk etika jual beli. Mbak Desi tolong dibaca. Etika jual beli yang pertama jujur dan amanah, kedua tidak menipu pembeli, ketiga menepati janji, keempat ramah dan sopan, kelima tidak mengurangi timbangan, dan yang terakhir tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Nah, di sini etika jual beli yang pertama harus jujur dan amanah. Kira-kira ada yang tahu mengapa kita harus jujur dan harus amanah? Nah, di sini kalau kita menjual sesuatu nih, kita tidak jujur seperti mengurangi timbangan. Nah, itu yang pertama kita mendapatkan dosa. Yang kedua, pembeli itu merasa dirugikan karena harusnya tepat seperti 1 kilo dan kita mengurangi itu timbangan, jadi tidak tepat 1 kilo, maka itu akan mengecewakan pembeli. Yang kedua yaitu tidak menipu pembeli. Nah, di sini kita tidak boleh menipu pembeli anak-anak. Yang ketiga, menepati janji, ramah dan sopan. Nah, di sini juga ramah dan sopan itu perlu dilakukan untuk saat bertransaksi. Seperti kita mau membeli sesuatu di toko. Jika penjualnya itu ramah, sopan, kita itu bisa datang 2 kali atau lebih 3 kali ke tempat toko tersebut. Selanjutnya di sini ada jual beli yang dilarang. Mbak Astri tolong dibaca. Jual beli yang dilarang. 1. Riba, tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang. Kedua, horor, ketidakjelasan barang, harga atau waktu penyerahan. Ketiga, tadlis, menyembunyikan cacat barang. Yang keempat, ihtikar, menimbun barang untuk menaikkan harga.